Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mriki badhe ajeng tanget soal wawancara buat tes tugas skripsi Mas tentang BPD. Fungsi legislasi BPD, bagaimana peran BPD dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan di Desa Tangkisan. Apakah BPD ikut memberikan usulan atau masukan dalam pembuatan peraturan desa? BPD ikut dalam proses pembuatan peraturan desa. Biasanya kita sebelum pembuatan peraturan kita diundang oleh kepala desa bersama pemerintah desa, kita ikut merumuskan peraturan desa yang akan dibuat. Nanti setelah dirumuskan, disetujui oleh semuanya, baru nanti menjadi peraturan desa. Fungsi menjembatani kepentingan masyarakat, bagaimana BPD menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Menurut panjenengan, apakah BPD sudah mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan? Kalau untuk di Desa Tangkisan, BPD cukup ikut andil dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat. Kita ada setiap RW itu ada perwakilan BPD masing-masing. Jadi apabila masyarakat memberikan aspirasi ataupun kritik saran terhadap pembangunan pemerintah desa, bisa langsung disampaikan ke BPD perwakilan di RW tersebut. Kemudian nantinya BPD tinggal menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut kepada pemerintah desa. Terus fungsi pengawasan ya, bagaimana BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa? Apakah BPD ikut mengawasi penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku? BPD ikut mengawasi anggaran desa. Jadi kita setiap ada, misalnya ada program pembangunan di suatu tempat, kita diberikan istilahnya anggarannya terlebih dahulu. Jadi kita tahu, oh ini proyek ini berapa anggarannya. Kemudian nantinya dalam berjalannya pembangunan, kita juga setiap perwakilan wilayah juga ikut mendampingi, mengawasi bagaimana berjalannya proyek tersebut, sehingga diharapkan bisa transparan semuanya. Berarti ikut serta dalam ikut. Terus faktor pendukung atau komunikasi dan koordinasi, bagaimana komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan? Apakah koordinasi antara BPD dan pemerintah desa berjalan dengan baik? Kalau di Desa Tangkisan saya rasa juga cukup baik. Kita sering sebagai mitra dari pemerintah desa, kita selalu berkomunikasi apabila ada aspirasi ataupun hambatan ataupun apa saja dari pemerintah desa, kita sampaikan kepada masyarakat, dan sebaliknya apabila ada masukan dari masyarakat, kita sampaikan ke pemerintah desa. Jadi koordinasi, komunikasi berjalan dengan cukup efektif. Terus partisipasi masyarakat, apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah atau pembangunan desa? Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja BPD? Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari ketika pembangunan, mereka aktif dalam menjalankan proyek tersebut, dan sebagai mungkin terutama untuk ketua RT bertanggung jawab atas apa yang ada di masyarakat, dan dari ketua RT bisa langsung menyampaikan ke BPD, kemudian ke pemerintah desa, dan kita berkoordinasi dengan dengan kompak, sehingga apa-apa yang ada di dalam masyarakat kita terjalin dengan baik. Mungkin seperti itu. Terus sarana dan prasarannya, apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mendukung kinerja BPD? Fasilitas apa saja yang membantu BPD dalam menjalankan tugasnya? Kita di Desa Tangkisan, kita fasilitas cukup memadai. Di antaranya juga ada ruang kerja BPD, kemudian di dalamnya ada inventaris pendukung, kemudian ada buku-buku administrasi kegiatan BPD, dan juga fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya laptop ataupun almari ataupun yang
lain-lain, sehingga kerja BPD juga cukup terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Terus faktor penghambat kurangnya pemahaman tugas dan fungsi. Apakah ada anggota BPD yang masih kurang memahami tugas dan fungsinya? Bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas BPD? Kalau di Desa Cangkisan ya, kalau untuk hambatan sepertinya tidak terlalu banyak, karena kita BPD yang periode ini cukup kompak. Jadi kita misalnya ada salah satu anggota yang belum paham ataupun kurang paham, insya Allah dari anggota yang lain akan memberikan pengarahan atau memberikan petunjuk, sehingga untuk hambatan-hambatan kaitannya dengan tugas dan fungsi BPD saya rasa tidak begitu terasa, karena kita juga di anggota kita ada 9 itu yang separuhnya sudah BPD sudah 2 kali periode. Jadi mereka bisa istilahnya memberikan pengalaman kepada anggota yang baru saja, seperti itu. Terus perencanaan pembangunan desa, apakah BPD terlibat dan musyawarah desa untuk menentukan program pembangunan? BPD terlibat dalam perencanaan. Jadi setelah misalnya ada perencanaan pembangunan, itu nanti diberikan ke RT, kemudian RT mengusulkan mau membangun apa. Lah setelah usulan-usulan tersebut diketahui oleh BPD, kemudian nanti kita dari BPD dan pemerintah desa akan rapat, mengadakan pertemuan untuk membahas perencanaan tersebut. Nah, kemudian nanti setelah disepakati, maka akan dijadikan untuk perencanaan pembangunan untuk kedepannya, seperti itu. Terus dalam pembangunan ya, acara pengawasan pembangunan, apakah BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa? Terus transparansinya, apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan rencana pembangunan kepada masyarakat? BPD dan pemerintah desa kalau di Desa Tangisan cukup terbuka. Jadi ketika ada pembangunan, jadi mereka dari pemerintah desa akan menyampaikan RAB kepada BPD dan masyarakat. Jadi kita dari 3 komponen bertemu, kemudian ada penyampaian dari pihak pemerintah desa berkaitan dengan RAB pembangunan, kemudian nanti disampaikan dan diketahui oleh semua unsur, jadi dari pemerintah desa, kemudian dari BPD juga mengetahui, dan juga dari perwakilan masyarakat. Berarti ikut terjun ke lapangan juga dalam pengawasannya? Ikut. Ya, kita kan misalnya ada proyek yang sedang berjalan, kita BPD perwakilan misalnya salah satu, itu tetap kita ikut mengawasi bagaimana berjalannya pembangunan tersebut. Terus perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat? Jadi ketika dana desa tadi kan sudah ada perencanaan yang telah disepakati. Kemudian nantinya dari perencanaan tersebut diajukan ke pemerintah, kemudian dari pemerintah akan mengeluarkan mana pembangunan yang setelah disetujui, dan kemudian itu nanti disampaikan ke masyarakat kembali bahwasannya ini tahun ini akan membangun apa, kemudian RAB-nya seperti apa, dan kemudian nanti pelaksanaannya kapan, kemudian targetnya bagaimana. Kemudian setelah selesai nanti semua akan disampaikan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi baik kebutuhan material dan lain-lain, semua dananya kita sampaikan kepada masyarakat. Ini terbuka gitu? Terbuka, ya. Terus pelaksanaan program pembangunan, apakah pelaksanaan pembangunan desa sudah selesai atau sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut? Sesuai, ya, semuanya pengawasan dan semuanya insya Allah sesuai dengan ketentuan yang ada.
Di BPD itu juga ada rapat bulanan atau tahunan gitu? Kita di Desa Tangkisan BPD ada rapat internal, jadi rapat dengan semua anggota BPD setiap 1 bulan sekali, itu bagian dari memang kinerjanya seperti itu. Kemudian nanti juga ada rapat dengan pemerintah desa, itu bisa insidental, bisa menyesuaikan dari kebutuhan pemerintah desa, ataupun nanti kita yang mengundang pemerintah desa, tergantung situasi. Sesudah itu saya terima kasih atas wawancaranya ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, wis tenanan.